Hai guys, welcome back to Aral Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini dan saya ingin membahas English Opening atau pembukaan Inggris. Yang akhir-akhir ini jadi senjatanya Magnus Carlsen dalam menjuarai turnamen Airting Master. Nah, sebenarnya pembukaan Inggris ini sudah sejak lama dimainkan oleh para elite grandmaster, bahkan mantan juara dunia di era lama. Nah, bagaimana pembukaan ini, bagaimana sejarahnya, variasinya apa aja, kelebihannya apa aja, kekurangannya apa aja, akan saya bahas tuntas. Nonton terus sampai habis dan jangan lupa, jangan di skip iklannya, biar channel ini terus berkembang. Ya, pembukaan Inggris adalah pembukaan sayap, ya, dimana putih membuka dua langkah pion dari sisi sayap menteri dengan tujuan adalah untuk menguasai titik center di petak D5 dan ingin berupaya memiliki dua pion di petak center ini. Kalau biasanya kalian memainkan permainan putih dengan E2 E4 atau D2 D4, maka yang satu ini bisa jadi senjata baru untuk kalian, teman-teman. Nah, tapi pembukaan ini terkenal dengan sebutan pembukaan yang sangat transposisional, guys. Kenapa? Ya karena jika hitam menjawabnya dengan langkah-langkah tertentu, maka pembukaan ini bisa bertransformasi ke pembukaan lain. Sebagai contoh, jika kita membuka C2 C4, kemudian hitam menjawab dengan E6, dan kita menjawab dengan contohnya E4, maka ini bisa menjadi pembukaan French defense, ya. Atau jika kita pun menjawab dengan D4 dan kemudian D5, maka ini akan menjadi pembukaan Queen Gambit Decline jika dilanjutkan dengan kuda C3 dan kuda F6, ya. Atau bisa menjadi pembukaan semi Slav atau Slav defense dengan C6, ya. Kemudian ada juga jika hitam menjawab dengan C6, kemudian kita menjawab dengan E4, maka ini bisa bertransformasi ke pembukaan karokan, teman-teman. Jika kita menjawab E4 dan kemudian hitam menjawab dengan D5. Nah, jadi teman-teman harus paham juga nih dan harus siap-siap jika lawan kalian memilih menjawab dengan seperti langkah-langkah tadi, teman-teman. Nah, itulah kenapa pembukaan ini disebut dengan pembukaan yang sangat transposisional. Dan pembukaan Inggris ini menuntut lebih banyak konsep posisi, teman-teman, atau posisional. Ya, kalau kalian biasanya main E2 E4 pasti tahu ya, kalian akan langsung terjadi pertarungan dengan permainan terbuka. Ataupun kalian dengan memainkan D4 ini biasanya langsung mengarah kepada raja, teman-teman. Nah, tapi dengan bermain C2 C4 ini kalian harus sabar dulu, guys. Karena apa? Karena ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan seperti yang saya bilang bahwa pembukaan ini lebih banyak menuntut tentang pembukaan konsep posisi, yaitu konsep kreativitas kita, bersabar dan menikmati permainan, teman-teman. Nah, pembukaan Inggris ini pembukaan yang terhormat ya, teman-teman. Kenapa? Karena pembukaan Inggris ini telah dimainkan oleh mantan para juara dunia, teman-teman. Ya, sebut saja Grandmaster Michal Botvinnik, kemudian Garry Kasparov, dan bahkan mantan juara dunia yang senang sekali bermain dengan E2 E4 beberapa kali memainkan C2 C4 sebagai senjatanya. Siapa dia? Dia merupakan mantan juara dunia dari Amerika Serikat, yaitu Bobby Fischer, teman-teman. Yang menjadikan C2 C4 ini sebagai senjata lainnya dia. Nah, kita bahas posisi awalnya, ya adalah posisi C2 C4 ini, teman-teman. Kemudian kelebihannya ya, teman-teman, kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah berjuang untuk mendapatkan titik pusat pion ya, yaitu di petak D5 ini, teman-teman. Nah, kemudian ya karena kalau dari mainline-nya ya, dari variasinya itu jika menjawab E5 maka putih menguasai titik senternya ini, titik center di petak D5 ini. Kemudian dapat memiliki tekanan di sayap menteri, teman-teman. Ya, biasanya putih mengembangkan perwiranya dengan seperti ini. Sebagai contoh, kuda C6, G3, kemudian dia G6, gajah G2, gajah G7, dan benteng B1.
Nah, memiliki gajah fianchetto dan memiliki tekanan dari sayap menteri dengan langkah B2, B4, teman-teman. Seperti ini. Kemudian membawa kelebihan yang terakhir adalah membawa pemain hitam keluar dari zona nyaman mereka, teman-teman. Kenapa membawa hitam keluar dari zona nyaman mereka? Karena dengan memilih langkah C4 ini tidak banyak variasi yang dia pilih. Tidak banyak variasi yang bisa hitam pilih, teman-teman. Ya, mungkin kalau kita menjawab dengan E4, maka dia akan bermain dengan banyak pilihan ya. Yaitu bisa bermain dengan French defense, kemudian bisa bermain dengan Skandinavia, Sisilia, atau bahkan Alekhine defense atau Perth sebagai pilihan. Tapi dengan putih memainkan C4 ini, maka mau nggak mau hitam harus mengikuti apa yang dipilih oleh putih, teman-teman. Yaitu mengikuti bermain dengan pembukaan Inggris ini, teman-teman. Yaitu dengan E5. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya ketika bertanding ya seperti itu. Saya paling males ketemu dengan pembukaan Inggris. Kenapa? Karena ya saya harus meladeni pembukaan Inggris ini, teman-teman. Mau nggak mau. Padahal bukan sesuatu yang saya sukai. Nah, itu kelebihan yang terakhir, teman-teman. Nah, kekurangannya apa sih? Ya kekurangannya perkembangannya lebih lambat, teman-teman. Kemudian lebih sedikit peluang untuk menyerang langsung, yang kedua. Dan yang ketiga, memungkinkan hitam untuk menempatkan pion yang kuat di petak E5. Nih, sebagai contoh ya, karena kita C4 dan dia memiliki pion kuat di petak E5 ini. Biasanya dia ada juga menyusun dengan D6, kuda C6, kemudian G6 dan gajah G7 untuk memiliki pion kuat di petak E5 ini. Nah, kemudian kita bahas variasi dari pembukaan Inggris, variasi utamanya. Seperti yang sudah saya sebutkan, teman-teman, bahwa pembukaan Inggris ini adalah pembukaan yang sangat transposisional. Nah, untuk alasan ini pembukaan Inggris ini memiliki sedikit variasi independen ya, variasi. Namun bukan berarti teorinya cukup mudah untuk dilawan, teman-teman. Jadi walaupun memiliki sedikit variasi, tapi pembukaan ini bukan hal yang mudah untuk direspon bagi pemain hitam. Nah, karena sifat posisinya dan banyak transposisi yang dapat terjadi, maka saya sarankan untuk pemain putih harus memiliki kreativitas dalam bermain pembukaan Inggris ini, teman-teman. Karena dengan memainkan pembukaan Inggris ini banyak sekali langkah-langkah kreativitas, permainan-permainan kreativitas yang bisa kita lakukan dalam pembukaan ini. Ya. Yang pertama adalah variasi ya. Oh ya, saya lupa juga memberitahukan bahwa kalau dilihat-lihat ya, ada fakta unik nih jika kalian bermain dengan C4 kemudian dijawab E5. Nah, ini seolah-olah pemain putih ini seperti bermain Sisilia tapi dengan warna terbalik, teman-teman. Kalau biasanya Sisilia kan E4 C5. Nah, kalau ini putih yang jadi pemain Sisilianya, teman-teman. Tapi dengan warna terbalik dan dengan unggul tempo, teman-teman. Karena putih jalan duluan kan. Kalau Sisilia kan nunggu kita kan. Kalau Sisilia nunggu pemain putih. Nah, kalau ini putih yang jadi jalan duluan. Nah, ada variasi 4 kuda, teman-teman, yaitu dengan C4 E5, kemudian kuda C3, kuda F6, kemudian kuda F3 dan kuda C6. Nah, kemudian variasi 4 kuda ini ya terjadi jika posisinya seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian biasanya di sini putih akan melanjutkan dengan G3. Dan biasanya hitam di sini akan menukar gajah gelapnya ini untuk dimakan dengan kuda di petak C3. Sebagai contoh, jika gajah G2 kemudian dia akan karena ya di sini putih juga bisa kuda D5. Nah, biasanya dia akan rokade dan rokade, kemudian dia D6. Apabila A3 dia akan makan gajah di petak C3 ini, teman-teman. Nah, ini biasanya kita makan pakai pion B aja sih, teman-teman, karena ini untuk mencegah D3 dan untuk mencegah E4 ini.
untuk mencegah pion hitam bisa jalan E4 atau dobrak langsung dengan D4 teman-teman. Sebagai contoh misalkan jika dia benteng E8 maka kita bisa dobrak dengan D4 seperti ini. Dan ingat ya bahwa sisi jalur B-nya ini terbuka, jadi bisa benteng B1. Oke, dan yang pertama itu variasi 4 kuda, dan yang kedua adalah variasi sistem Bremen, yaitu dengan E4, E5, kuda C3, kuda F6, dan G3. Ya, menempatkan gajah fianchetto di petak G2. Ya, ini salah satu ciri khas dari permainan English Opening atau pembukaan Inggris. Nah, sebagai contoh, jika hitam memainkan D5, maka biasanya pion C makan D5, kuda D5, dan gajah G2. Nah, ini jika makan kuda C3 jelas sebuah kerugian ya, karena ini gajahnya kuat sekali menyorot ke petak B7-nya ini. Nah, maka biasanya setelah gajah G2 hitam menjawabnya dengan kuda B6, dan putih melanjutkan kuda F3, kuda C6, kemudian rokade, dan hitam bisa memilih gajah E7, kemudian D3, kemudian rokade, dan di sini banyak pilihan, bisa A3 atau A4 atau gajah E3. Sebagai contoh, jika A3 dan dia gajah E6, B4 dengan tujuan B5 dijaga A6, kemudian putih bisa melanjutkan dengan gajah B2 teman-teman, atau gajah ke petak E3 juga bisa menjadi pilihan. Ini sistem Bremen teman-teman. Kembali lagi, yang selanjutnya adalah sistem Botvinnik. Jadi udah dua variasi ya kita bahas. Yang pertama adalah sistem 4 kuda, yang kemudian sistem Bremen, dan ini sistemnya Michael Botvinnik, yaitu C4, kemudian kuda F6, kuda C3, G6, kemudian G3, gajah G7, gajah G2, ya, dan kemudian rokade, dan putih di sini M4 teman-teman. Atau langsung ya, kalau misalkan dia jalan G6 langsung saja kita jalan E4, kemudian dia akan D6, cegah E5, kemudian G3, gajah G7, gajah G2, dan kemudian hitam menjawab dengan C5, kita bisa kuda GE2, kuda C6, rokade, dan D3. Nah, ini adalah sistem Michael Botvinnik. Nah, ini kuat banget nih teman-teman. Ciri khasnya apa sih ini nih teman-teman? 3 pion ini nih yang kuat banget ini. Ya, kita tinggal melanjutkan aja nih, bisa benteng B1, dan lihat pionnya menguasai semua petak dalam permainan ini ya. Bisa melanjutkan dengan F2, F4, dan kemudian F5, atau kemudian H3, raja H2, dan gajah E3, kemudian menteri D2. Wah, ini enak banget sih. Kalau saya jadi putih bakal nyaman banget sih, karena peluang kalahnya sedikit banget dengan memilih sistem Michael Botvinnik ini teman-teman. Kelihatan bahwa putih memiliki kekuatan pada petak D5-nya ini dan mengontrol semua ruang ini. Gila. Nah, kemudian sistem tertutup ya teman-teman. Sistem tertutup itu gimana sih? Tadi udah 3 ya. Nah, sistem tertutup itu jika hitam menjawab dengan E5, kuda C3, dan kuda C6. Ya, karena biasanya hitam akan menjawab dengan G3, hitam akan jawab dengan G6, gajah G2, dan gajah G7. Seperti ini. Ini sistem tertutup. Yang biasanya putih juga melanjutkan dengan D3, hitam akan menjawab dengan D6, kuda F3, atau pelan-pelan benteng B1 dulu, dan akan dijaga A5, A3, dan dia akan kuda G7. Seperti ini sistem tertutup. Dan putih bisa melanjutkan dengan kuda F3 atau E3, dan kuda G2 juga bisa teman-teman. Nah, ini sistem tertutup variasinya. Kemudian sistem simetris ya. Itu udah berapa variasi nih kita bahas.
tadi ya. Teman mungkin bisa ulang lagi ke video sebelumnya, yaitu sistem simetris dengan C5. Nah ini simetris ya. Kemudian kuda C3 dan kuda C6 simetris. Nah, yang bisa dilanjutkan juga dengan 4 kuda simetris, kuda F3, kuda F6. Bahkan di sini ya ada fakta lucu nih. Misalkan main kuda F3, kemudian hitam melanjutkan dengan langkah kuda D4, maka di sini putih akan menolak lagi dengan kuda G1. Ini pernah terjadi juga dalam partai Elite Grandmaster. Saking gak maunya terjadi pertukaran kuda, maka dia akan balik lagi, kemudian akan seperti ini. Seperti yang terjadi di partai antara Magnus Carlsen berhadapan dengan Ding Liren dalam turnamen Everything Master kemarin. Sempat terjadi posisi seperti ini juga. Nah kemudian ada juga garis ultra simetris, yaitu kalau tadi 4 kuda simetris, kemudian gajah simetris yaitu dengan G3, kemudian G6, gajah G2, dan gajah G7. Nah ini kayak mengcopy apa yang dilakukan oleh putih ya teman-teman. Tapi ada pembukaan ini. Nah ini biasanya mengarah pada permainan manuver yang lambat teman-teman, jika memilih seperti ini. Nah yang terakhir ada sistem pertahanan landak. Waduh, dari namanya aja serem banget ya. Nah ini pertahanan Hedgehog adalah cara yang solid bagi hitam untuk berurusan dengan Inggris. Nah itu dimulai dengan C4, C5, kemudian kuda F3, kuda F6, kuda C3, E6, G3, B6, gajah G2, gajah B7. Nah ini biasanya hitam saya juga jawab dengan seperti ini. Kemudian rokade dan gajah E7. Nah ini sistem pertahanan landak teman-teman. Nah biasanya hitam menukar pion D-nya ini dengan pion C-nya ini, jadi menunggu. Jika D4 maka dia akan makan. Nah udah kita bahas variasi-variasi pembukaan Inggris ini teman-teman. Bisa kalian eksplorasi lagi dengan permainan kalian. Yang pasti itu adalah basic-basic dari variasi pembukaan Inggris. Tadi juga udah dibahas tentang kelebihan-kelebihannya ya. Jadi variasinya itu mungkin buat ngingetin lagi ya. Posisi awalnya C4 dan kelebihannya adalah berjuang untuk pusat pion dengan sayap ini ya, dengan pion sayapnya ini. Dengan C4 ini tujuannya adalah untuk menguasai petak center, petak D5, kemudian dapat menyebabkan tekanan dari sisi sayap menteri. Jadi biasanya menyerangnya dari sayap menteri teman-teman, terus mengajak pemain hitam untuk keluar dari zona nyaman. Kemudian kekurangannya adalah perkembangannya lebih lambat, lebih sedikit peluang menyerang langsung, kemudian memungkinkan hitam menempatkan pion di petak E5 yang kuat teman-teman. Tapi banyak variasinya, dan kemudian variasi utamanya adalah variasi 4 kuda, kemudian sistem Bremen. Nah nanti teman-teman tinggal diulang-ulang aja videonya. Kemudian sistem Botvinnik yang penguasaan E4, D3, dan C4 tadi, kuda G2 dan menguasai jalur yang sangat kuat tadi. Kemudian ada juga sistem variasi tertutup yang C4, E5, kemudian kuda C3, kuda C6, dan G3, dan kemudian simetris dengan C4, C5. Kemudian ada 4 kuda simetris, ada garis ultra simetris yaitu C4, C5, dan G3, gajah G2, gajah G7. Sini akhirnya. Dan ada pertahanan landak yang terakhir teman-teman. Tapi sejarah pembukaan Inggris ini yang pertama kali pemainkan adalah pemain Inggris. Kenapa namanya terkenal juga? Nah biasanya dikenal dengan nama sang kreator atau asal negara pencipta pembukaan ini, yaitu Howard Stanton dari Inggris. Nah tapi pembukaan ini, ya pertama kali Howard Stanton main pembukaan Inggris ini melawan Pierre de Saint-Amand pada saat itu ya, di tahun 1930. Di sebelum tahun 1930-an. Namun pembukaannya tidak menjadi populer sampai Botvinnik mulai menggunakannya pada tahun 1930-an, teman-teman. Nah, pembukaan Inggris ini mencapai puncaknya selama 1960 hingga 1980-an. Setelah pemain elit mulai menggunakannya secara teratur ya.
yaitu kayak Tigran Petrosian, Jan Timman itu pernah pernah nomor 2 dunia ya dari Belanda, kemudian Kasparov. Bahkan Visser yang hampir selalu menyukai pembukaan E24 ini menggunakan pembukaan Inggris ini untuk mengalahkan Grandmaster Boris Spassky selama pertandingan kejuaraan dunia mereka, teman-teman. Jadi layak untuk kalian mainkan sih, teman-teman. Sejak 90-an dan seterusnya popularitas pembukaan Inggris sedikit menurun, namun pembukaan ini masih sering dimainkan dan merupakan bagian dari repertoar pembukaan banyak pemain kelas dunia, teman-teman. Saran saya apa? Ya, yang paling saran saya adalah karena pembukaan ini sangat transposisional, jadi teman-teman dituntut untuk lebih banyak kreativitas dalam memainkan pembukaan Inggris ini, teman-teman. Well, agak cukup panjang videonya, tapi semoga manfaatnya juga akan berumur panjang untuk ke permainan catur kalian. Silakan mainkan pembukaan Inggris, yang pasti pembukaan ini asik banget untuk dimainkan. Dan salah satu pembukaan yang sangat seru untuk dimainkan, juga banyak kreativitas yang bisa kalian lakukan. Semoga kalian selalu menang dengan pembukaan Inggris ini. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Dukung terus channel ini untuk berkembang, teman-teman, dengan cara like, share, subscribe, dan komen. Dan boleh juga bantu share juga ya, teman-teman. Dan dukung terus percaturan Indonesia. Dan jangan lupa saksikan turnamen-turnamen besar dunia yang akan disiarkan langsung oleh YouTube RL Chess. Catur Yes, Indonesia Jaya. Coba komen video pembukaan apa lagi yang pengen kita bahas, teman-teman.